Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Natalia Sappedaun. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan salah satu tokoh yang bernama Edward Palmer Thompson atau yang lebih dikenal dengan nama E.P. Thompson. Edward Palmer Thompson adalah seorang sejarawan, penulis, dan sosialis Britania. Ia dikenal karena menulis mengenai sejarah pergerakan radikal pada akhir abad ke-18 dan awal abad 19. Bagi Edward Palmer Thompson, sejarah bukan hanya milik sejarawan akademik. Melalui studinya tentang aktivitas orang biasa di Inggris pada abad 18 dan 19, ia berharap dapat mendorong para sarjana dan publik untuk memikirkan dan mengambil tindakan terhadap masalah kelas, kemiskinan, dan penindasan. Thompson mengikuti jejak saudaranya Frank dan bergabung dengan Partai Komunis. Setelah itu, ia mendaftar di Angkatan Darat Inggris dan bertugas sebagai komandan tank di Italia, Afrika Utara, dan Austria. Kemudian pada tahun 1947, ia memimpin Brigade Pemuda Inggris dalam upaya internasional untuk membangun jalur kereta api. Ketika dia kembali ke Inggris, Thompson mendapat pekerjaan sebagai dosen pendidikan orang dewasa di bidang sastra dan sejarah di Universitas Leeds. Awalnya dia tidak punya rencana untuk menjadi seorang sejarawan, tetapi dalam mengajar sastra, dia direbut oleh ide-ide penyair dan sosialis abad 19, yaitu William Morris. Dari minat itu tumbuh William Morris, yaitu Romantic to Revolutionary tahun 1955. Dalam karya ini, Thompson menggambarkan Morris sebagai seorang Marxis revolusioner yang menggunakan seni dan kerajinan untuk menyampaikan pandangannya. Dia dengan cepat menggunakan Morris untuk mendukung cita-cita partai. Setelah memutuskan hubungan dengan komunisme, Thompson merevisi studinya tentang Morris, memperketat argumennya, dan menghilangkan perayaannya terhadap Stalinisme. Ketika dia mengerjakan edisi pertama undang Morris, Thompson memendam keraguan tentang Stalinisme, sementara Morris mendorong para pekerja untuk mengendalikan dan menikmati pekerjaan mereka. Stalinisme tampaknya kurang manusiawi. Keraguan ini muncul ke permukaan pada tahun 1956. Pada tahun itu, pengungkapan Khrushchev di Kongres Partai ke-20 mengenai pemerintahan teror Stalin dan penindasan brutal terhadap pemberontakan Hungaria membuat banyak orang di seluruh dunia memisahkan diri dari komunisme. Thompson dikejutkan oleh peristiwa tahun 1956, tetapi percaya bahwa otoritas moral Partai Komunis Inggris dapat diperbarui jika kepemimpinannya mengakui krisis tersebut dan menindaklanjutinya. Karena marah dengan kurangnya tanggapan dari partai, Thompson dan John Saville meluncurkan sebuah jurnal bernama New Reasoner yang mereka harapkan menjadi forum diskusi tentang internasionalisme, hak moral, ketidakadilan manusia, dan sosialisme. Pada saat meninggalkan partai, Thompson berpendapat bahwa Stalinisme dikutuk. Menurutnya, apa yang dibutuhkan adalah humanisme sosialis versi Marxisme yang sadar secara moral, yang membebaskan manusia dari perbudakan terhadap benda-benda dari pengejaran keuntungan atau perbudakan pada kebutuhan ekonomi. Dalam Outside the Wheel, Thompson mengungkapkan kemarahannya atas anggapan di antara para kontributor New Left Review bahwa upaya politik kelas menengah dan pekerja lemah, dan bahwa mereka membutuhkan sekelompok intelektual Marxis seperti diri mereka sendiri untuk merangsang suara dan suara. Pandangan ini menurut Thompson tidak hanya arogan tetapi juga keliru.
Ketidaktahuan yang jelas tentang sejarah Inggris mendorong Thomson untuk menulis buku yang akan membuat namanya dikenal orang di seluruh dunia, yaitu The Making of the English Working Class tahun 1963. Dalam karya ini, Thomson bercerita tentang bagaimana antara tahun 1790 dan 1830 di mana para pekerja Inggris merasa bersatu di antara mereka sendiri dan melawan majikan mereka. Pada bagian pertama, dia mengulas 3 tradisi yang diwariskan oleh kelas pekerja pada awal revolusi industri, yaitu perbedaan pendapat terutama yang dimodifikasi oleh metodisme, aturan massa, dan keadilan rakyat, dan hak kesulungan orang Inggris termasuk berbagai jaminan hukum dan hak hati nurani dan kebebasan berekspresi. Kemudian pada bagian kedua, ia memberikan penjelasan tentang penurunan kondisi kerja dan meningkatnya represi politik, sosial, dan agama yang dipicu oleh revolusi industri. Kemudian pada bagian terakhir, ia menelusuri tanggapan kaum pekerja terhadap perubahan ini. Seperti yang dilihat Thomson, pekerja mengembangkan kesadaran kelas. Poin utamanya adalah bahwa kelas bukanlah benda, kontribusi teoritis, struktur atau kategori. Itu adalah fenomena sejarah yang muncul dari hubungan manusia. Selanjutnya pada tahun 1965, Thomson diangkat menjadi Direktur Pusat Studi Sejarah Sosial di Universitas Warwick yang baru didirikan. Thomson mencurahkan banyak energi untuk membantu murid-muridnya melihat bahwa menulis sejarah adalah penting bagi kesehatan masyarakat, tetapi dia juga mempelajari Inggris abad ke-18 lebih jauh. Dari penelitian ini muncul publikasi besar berikutnya, yaitu Whigs and Hunters, The Origin of the Black Age. Dalam buku ini, Thomson melihat Undang-Undang Hitam tahun 1723. Dinamai menurut kelompok orang bersenjata atau terkadang dengan wajah menghitam yang menyerbu hutan Windsor dan beberapa distrik hutan di Hampshire. Kemudian yang menciptakan 50 pelanggaran modal baru terkait dengan ancaman terhadap properti. Menurut pendapat Thomson, sementara orang kulit hitam memprotes hilangnya hak atas hutan tradisional, kelas yang sudah mapan menggunakan Black Act sebagai alasan untuk memajukan kepentingan mereka sendiri. Thomson menyarankan bahwa orang terkadang mengenal diri mereka sendiri sebagai sebuah kelas. Maksudnya adalah bahwa perjuangan mendahului kelas tidak ada sebagai entitas yang terpisah. Lihat sekeliling, temukan kelas musuh, dan kemudian mulai berjuang. Selanjutnya dalam The Poverty of Theory and Other Essays, Thomson menyatakan perang intelektual tak henti-hentinya melawan Althusserian karena membangun ori atau mekanisme rumit yang menggambarkan serangkaian interkoneksi atau hubungan yang melegitimasi ketidakmanusiawian, amoralitas, dan irasionalisme dan stalinisme. Selanjutnya, Thomson mendapat kritik karena pendekatan sejarahnya yang subjektif dan kurang objektif. Beberapa kritikus juga menuduhnya lambat dalam mengakui keberadaan perempuan dan aktivisme perempuan. Thomson juga menuai kontroversi karena keterlibatannya dalam gerakan permogokan tambang Inggris pada tahun 1984 sampai 1985. Ia mendukung hak-hak para pekerja, tetapi beberapa kritikus menganggapnya sebagai penghasut kekerasan. Pemikiran utama Thomson terkait dengan kepentingan kelas, di mana ia menekankan bahwa sejarah tidak mengalir secara alami, tetapi merupakan produk dari konflik sosial. Ia bertujuan untuk membebaskan kaum pekerja dari kebudayaan yang dipaksakan oleh kaum kapitalis, dan ia percaya bahwa sejarah harus dianalisis dari perspektif kaum pekerja.
Selanjutnya, dari karya-karya Thomson telah memberikan pengaruh besar pada cara orang melihat sejarah dan kelas pekerja. Ia memperkenalkan gagasan bahwa sejarah adalah produk dari konflik sosial dan menuntut agar kaum pekerja diberikan peran lebih besar dalam analisis sejarah. Thomson juga menunjukkan betapa pentingnya seni rakyat sebagai sarana untuk memahami sejarah dan budaya, dan ia memperkenalkan konsep budaya bawah untuk menggambarkan seni rakyat atau budaya populer yang tidak terwakili dalam seni yang bergengsi atau budaya ini. Hingga pada tanggal 28 Agustus 1993, Thomson meninggal dunia. Sebagai seorang aktivis politik sekaligus intelektual, sumbangsi Thomson untuk pemikiran sosial telah menjadi sumber inspirasi bagi banyak orang. Ia terus menjadi sorotan dalam kajian sejarah, sosiologi, dan politik hingga saat ini.